warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Abdul Al-Qurawi rahimahullah. Kita masuk bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ayat yang pertama dibawakan surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Di atas basirah artinya di atas ilmu dan bukti, burhan, dalil, baik dalil syar'i maupun dalil akli. Jadi inilah jalanku. Rasul disuruh untuk menyatakan oleh Allah, untuk menunjukkan inilah jalanku. Apa jalannya Rasul? Ad'u ilallahi ala basiratin, berdakwah kepada Allah di atas basirah. Itulah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah melanjutkan, ana wa manittaba'ani, itu jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Rasul itu cirinya apa? Berdakwah kepada Allah di atas basirah. Maka kita tidak akan bisa menjadi pengikut Rasul yang hakiki sampai kita berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Kalau kita nggak berdakwah, belum pengikut Rasul. Kalau kita berdakwah tapi nggak pakai ilmu juga belum pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Jadi berdakwah menuju Allah itu berdakwah kepada tauhid. Kemudian makna yang lain dari berdakwah menuju Allah juga berdakwah dengan ikhlas. Jadi bukan berdakwah menuju dunia, bukan berdakwah menuju golongan tertentu atau menuju pendapat tertentu atau menuju tokoh tertentu, tapi menuju Allah semata. Dan orang ikhlas itu dakwahnya menuju Allah. Kalau ada orang dakwah biar banyak pengikutnya, biar dia terkenal, biar dia dapat keuntungan dunia, ini bukan dakwah yang ikhlas, itu bukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegaskan lagi terakhir, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa materi dakwah itu yang paling penting adalah seputar apa? Tauhid dan syirik. Materi dakwah yang paling inti dan paling mendasar, paling fundamental adalah mengarahkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid. Dari kesyirikan menuju tauhid. Mengingat masih banyak sekali orang-orang yang berada di atas kesyirikan. Mereka belum bertauhid sebagaimana yang menjadi tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Maka dakwah kepada tauhid ini, dakwah di atas tauhid ini merupakan dakwah yang harus terus dilanjutkan mengingat masih banyak sekali orang-orang yang berada di atas kesyirikan.
Beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, wajibnya ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah. Wajibnya ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada Allah artinya berdakwah kepada ketaatan kepada Allah. Jadi siapa yang wajib ikhlas? Dai-nya. Jadi dai-nya harus ikhlas. Dia menyerukan keikhlasan dan dia juga harus ikhlas dalam menyerukan keikhlasan itu. Kemudian yang kedua, dakwah kepada Allah wajib ditegakkan di atas hujjah dan burhan. Bukti atau argumen. Dakwah kepada Allah wajib ditegakkan di atas hujjah dan burhan. Hujjah itu argumen, burhan itu bukti. Jadi dakwah itu bukan cuma doktrin tanpa bukti, bukan cuma pokoknya, tapi harus dengan argumen yang jelas yang bisa diterima oleh akal manusia yang sehat akalnya. Kemudian yang ketiga, wajibnya baro'ah dari syirik dan pelakunya. Wajibnya baro'ah dari syirik dan pelakunya. Apa itu baro'ah? Berlepas diri itu gimana? Tadinya diikat kemudian melepaskan diri gitu. Terbebas. Jadi dengan tidak terikat itu sudah disebut baro'ah. Terbebas kan, nggak terikat. Tidak menyetujui. Ya. Itu diantara makna baro'ah. Baro'ah itu lebih dalam daripada itu ya. Baro'ah itu membenci. Jadi kalau cuma berlepas diri belum tentu membenci. Kalau cuma membebaskan diri itu belum tentu membenci. Jadi dari pertama kali kita harus benci kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Yang kedua, menjauhi. Jadi orang kalau dekat itu pasti belum benci ya. Kalau benci pasti jauh. Membenci dalam hati, menjauhi dengan badan. Kemudian memusuhi. Jadi siap bermusuhan dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memusuhi Allah. Kalau mereka gak memusuhi Allah ya kita biarin aja. Ngapain kita musuhi orang yang gak bersalah? Kita bermusuhan dengan orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita ingin meraih cinta Allah. Kemudian yang keempat, memerangi. Nah, adapun memusuhi dan memerangi ini kembali kepada kemampuan. Ya, kembali kemampuan dan tidak dikatakan mampu kalau tidak ada pemimpin yang mengatur masalah ini. Jadi mampu itu kalau ada pemimpin yang sah, yang memang mengobarkan atau mengobarkan panji jihad melawan orang-orang kafir. Kalau nggak ada pemimpin yang sah ya nggak bisa. Itu makna baro'ah. Jadi nanti kapan ketemu kata baro'ah langsung dipahami itu ya. Empat hal. Apa saja? Membenci, menjauhi,
memusuhi dan memerangi. Nah, lawan dari kata baro'ah itu wala. Wala wal baro'. Ini akidah ya. Jadi wala wal baro' ini bagian dari akidah dan sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka tidak mengerti tentang wala wal baro'. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang berusaha untuk menghilangkan akidah ini. Ini akidah yang mulia. Akidah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahkan itulah inti dakwahnya para rasul. Tapi ada sebagian kalangan berusaha ingin menghapuskan syariat yang mulia ini, al-wala wal bara'. Jadi kalau al-bara' seperti itu maknanya, al-wala apa? Al-wala berarti mencintai, mendekati, mendukung dan membela. Mendukung dan membela, itulah al-wala. Membela, melindungi bisa. Mendukung dan melindungi bisa. Jadi kita wajib mencintai ahli tauhid. Kita wajib mendekati ahli tauhid. Kita wajib mendukung ahli tauhid. Kita wajib melindungi, ya, mengayomi, melindungi, menjaga, membela ahli tauhid. Kemudian yang keempat, tidak sah amalan kecuali harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah suatu amalan kecuali harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wajibnya mensucikan Allah dari segala yang tidak sesuai dengan keagungannya. Wajibnya mensucikan Allah dari apa yang tidak sesuai dengan keagungannya. Dari kata subhanallah. Subhanallah artinya mensucikan Allah dari segala sifat yang tercela. Yang keenam, jalan Nabi SAW dan pengikut beliau yang setia. Jalan Nabi SAW dan pengikut beliau yang setia adalah berdakwah kepada Allah di atas basirah. Adalah berdakwah kepada Allah di atas basirah. Nah, inilah kenapa ayat ini didatangkan dalam bab ini, yaitu bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid. Jadi syahadat la ilaha illallah itu adalah tauhid. Dan dakwah tauhid itu tidak hanya kepada orang kafir atau orang musyrik, tapi dakwah tauhid juga ditujukan kepada orang-orang yang merasa berislam, merasa bertauhid. Karena bisa jadi mereka masih belum benar tauhidnya, ya. Masih ada campuran syirik, dan itu banyak. Masih banyak kaum muslimin yang merasa bertauhid padahal masih musyrik. Maka dakwah tauhid tidak dibatasi hanya kepada orang-orang yang belum Islam. Kemudian dakwah tauhid ini juga merupakan ciri utama dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau antum mau tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mana sih? Yang ciri utamanya mereka selalu berdakwah tauhid. Jadi kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak pernah dakwah tauhid, itu hanya omong kosong, ya, hanya ngaku-ngaku. Sejatinya orang kalau
betul ahlu sunnah wal jamaah pasti tidak lepas dari yang namanya dakwah tauhid. Ya, sangat identik antara ahlu sunnah wal jamaah dengan tauhid. Dan didatangkan bab ini, ya, bab dakwah kepada tauhid, setelah bab-bab sebelumnya yang membahas tentang apa? Pengertian tauhid, keutamaan tauhid, kemudian takut dari syirik, ya, dan sebagainya. Itu kewajiban berikutnya adalah dakwah. Kalau kita sudah tahu tauhid begitu pentingnya, keutamanya juga luar biasa, dan syirik begitu bahayanya, maka kita berikutnya apa? Ya, mengajak orang lain agar bisa bertauhid dan selamat dari kesyirikan. Itulah manusia yang ingin menyempurnakan diri dan juga orang lain. Dia tidak egois. Ya, orang-orang yang nggak mau berdakwah adalah orang-orang egois. Ya, orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang lain. Dia selamat sendiri. Terserahlah manusia. Semuanya neraka biar saya sendiri yang masuk surga. Ini orang egois. Ya. Jadi dakwah itu adalah bentuk kasih sayang. Makanya Rasulullah disebut rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi semesta alam. Dengan apa? Dengan dakwah beliau. Bukan dengan duit, bukan bagi-bagi duit, bukan, tapi bagi-bagi dakwah, ya. Jadi orang yang ingin menyelamatkan manusia dari api neraka wajib berdakwah. Kalau orang nggak mau berdakwah itu orang egois, orang yang nggak peduli dengan orang lain. Walaupun dia membantu orang dengan materi, dengan duit, tapi ketika ada orang mau masuk neraka dibiarin, itu sejatinya bukan orang yang memiliki kasih sayang kepada orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri, ya. Naudzubillah min dzalik. Ada keluarga mau masuk neraka dibiarin. Ini orang yang tidak punya kasih sayang, dan itu tidak akan masuk surga, kata Rasul. The youth, ya, tidak akan masuk surga. Orang yang membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya. Kemudian dalil yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan, ketika mengirim Mu'ad menuju Yaman, maka Rasul berkata kepada beliau, berpesan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Jadi mengutus ke Yaman untuk apa? Untuk berdakwah. Lihat, Rasul juga sering mengirim delegasi dakwah, mengirim duta-duta dakwah. Jadi bukan sekedar duta untuk mencari nafkah, bukan duta untuk mencari materi duniawi, tapi justru untuk apa? Menyelamatkan manusia dari kesesatan. Itu yang perlu diadakan oleh para pemimpin bangsa dan negara dimanapun berada. Perhatikan masalah itu, karena tanggung jawab pemimpin itu tidak hanya di dunia, tapi di akhirat akan ditanya oleh Allah. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Apakah rakyatnya bertauhid atau tidak, pemimpin bertanggung jawab. Kalau tidak, dosa pemimpinnya. Naudzubillah min dzalik. Kecuali pemimpinnya sudah berdakwah, sudah menebarkan juru dakwah. Adapun kalau kemudian orang sudah didakwahi dan kemudian tidak mau menerima dakwah, yaitu tidak berdosa, ya, sebagaimana para rasul, mereka berdakwah, tapi tetap saja orang-orang yang membangkang lebih banyak daripada orang yang mentaati para rasul. Maka mereka sudah menunaikan tugasnya. Nah, itulah tugas para pemimpin sekarang. Sudah tidak ada para rasul, yang ada para pewaris para rasul. Siapa mereka? Umaro dan ulama, ya. Dan ulama itu adalah umaro. Maka mereka lah yang kemudian melanjutkan tugas para rasul itu, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada as-sunnah, berdakwah kepada ketaatan. Kemudian Rasul berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu mendatangi kaum dari ahli kitab, khususnya Yahud. Dulu di Yaman banyak orang-orang Yahud, dan juga orang Nasara juga banyak. Dulu Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu raja di mana? Di Yaman, ya.
di Son'a ada bikin gereja besar. Dia berambisi agar banyak orang yang mendatangi gereja itu. Tapi ternyata dikasih tahu kalau di Mekah ada Ka'bah. Dia nggak rela ada tempat lain yang dikunjungi. Maka dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu orang-orang Nasoro. Jadi memang di Yaman banyak orang Nasoro, banyak orang Yahud di zaman Nabi SAW. Kemudian, jadi ini pesan untuk juru dakwah agar apa? Bersiap-siap. Ini menunjukkan bahwa seorang juru dakwah dia harus tahu kondisi objek dakwah, harus tahu masyarakat yang akan didakwahi, harus tahu ini masyarakat yang bagaimana, kulturnya seperti apa, demografinya seperti apa, ya, orangnya bagaimana, karakternya bagaimana. Ini harus difahami agar apa? Dakwah itu efektif dan efisien. Dakwah itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar, ya, tidak gegabah, tidak serampangan. Karena segala sesuatu kalau dilakukan tanpa ilmu itu namanya serampangan, gegabah. Tapi kalau segala sesuatu dilakukan atas dasar ilmu itu namanya apa? Apa? Segala sesuatu kalau dilakukan di atas ilmu itu apa namanya? Ibadah. Apa? Kalau segala sesuatu kalau tidak dilakukan di atas ilmu namanya serampangan. Kalau segala sesuatu dilakukan di atas ilmu apa namanya? Hikmah, ya, santa. Hikmah. Jadi dakwah itu memang harus dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah. Nah, dengan hikmah itu dengan ilmu. Dengan menerapkan ilmu. Itulah hikmah. Jadi praktek yang didasari ilmu itu namanya hikmah. Kemudian maka Nabi berpesan lagi, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali kamu seru mereka padanya adalah syahadat la ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha illallah ini adalah ajarannya Nabi Musa dan juga ajarannya Nabi Isa. Tapi ahli kitab telah merubah ajaran nabinya dengan apa? Dengan bid'ah. Dan bid'ahnya sampai ke tingkat syirik. Orang-orang Yahud menyembah Uzair, orang Nasara menyembah Isa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perubahan, ya, bid'ah yang diada-adakan yang menyebabkan mereka menyimpang, sesat. Maka serukan lagi mereka kepada kalimat yang sama, ya, yaitu la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ila an yuwahidullah, untuk mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidalik, kalau mereka mentaati kamu dalam hal itu, ya, untuk itu. Jadi kalau sudah bertauhid, maka langkah kedua. Jadi ini menunjukkan bahwa tauhid itu skala prioritas yang paling penting, yang pertama kali. Tauhid itu qabla kulli syai', ya. Jangan berdakwah apapun kalau masyarakat masih melakukan kesyirikan. Dakwah pertama kali apa? Tauhid. Dakwah pertama kali itu adalah tauhid. Jadi kalau mereka sudah bertauhid, baru berikutnya apa? Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, ya, beritahu mereka, anallaha aftarada alaihim khamsa salawatin, bahasanya Allah telah memfardukan, mewajibkan atas mereka 5 waktu salat, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam, sehari semalam. Wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum anallaha aftarada alaihim, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah menfardukan atas mereka
sodakotan, zakat maksudnya. Jadi karena fardu, sodakoh yang fardu itu ya zakat. Tu'khadu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Itu langkah ketiga ya. Jadi ini rukun Islam. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, baru berikutnya dan berikutnya. Itulah urutan dalam berdakwah ya. Jangan sampai mengajarkan hal-hal yang kecil-kecil, tapi yang besar-besar malah dilupakan, dilalaikan, sengaja ditinggalkan. Atas dasar apa? Takut memecah belah umat. Ini sering orang yang tidak mau berdakwah tauhid itu alasannya itu. Biarlah umat tentram, aman, nyaman. Ya kalau cuma ngajari orang sholat, ngajari orang zakat, ya memang efektif ya, relatif orang itu menerima. Tapi kalau sudah nyinggung, nggak boleh dukun, nggak boleh ramalan, nggak boleh datangi kuburan wali dan sebagainya untuk tabarruk, pasti banyak penentangan ya. Itu yang kemudian akhirnya dakwah tauhid disebut sebagai dakwah pemecah belah umat. Dan kita tidak heran, Nabi SAW juga dulu dituduh sebagai pemecah belah Quraisy, karena memang tauhid itu memisahkan ya, memisahkan antara hak dengan batil. Jadi tidak ada gunanya orang itu sholat 5 kali sehari semalam, kemudian membayar zakat, kemudian seluruh rukun Islam, seluruh amal-amal kebaikan dilakukan, tapi dia masih meminta kepada wali. Ini amalnya semuanya berantakan, gak ada gunanya. Dan kita kalau betul kasihan kepada mereka, kita wajib berdakwah kepada tauhid. Jadi dakwah tauhid itu dakwah yang paling sayang sebenarnya. Dakwah yang menunjukkan kasih sayang kepada umat manusia semuanya, karena ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Bahkan orang tidak akan pernah masuk surga tanpa tauhid. Jadi dakwah yang ingin mengajak manusia kepada surga. Kemudian fa'inhum ata'u kalidali, kalau mereka sudah mentaatimu terhadap hal itu, untuk hal itu, fa'iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati kamu dari harta-harta mulia mereka. Jadi kalau mungut zakat, jadi zakat ini dipungut, berarti bukan ditunggu setor, tapi dipungut dari orang-orang kaya, karena orang kaya biasanya males, dipungut, didatangi. Ada amil namanya. Amil itu tugasnya memungut zakat, bukan cuma nunggu di kantor, bukan. Wa qaraima amwalihim, maka hati-hati dari harta-harta mulia mereka. Maksudnya kalau mungut zakat jangan ngambil yang paling-paling bagus. Zakat ternak misalnya ambil yang gemuk-gemuk dan sebagainya, enggak. Jadi harus yang pertengahan. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah dari doanya orang yang terdolimi. Jadi kalau harta mereka yang diambil yang bagus-bagus, mereka terdolimi. Kalau mereka berdoa maka doanya tidak terhijab ya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada antara doanya orang yang terdolimi dengan Allah hijab, penghalang. Jadi dikabulkan. Orang yang terdolimi itu doanya dikabulkan walaupun kafir. Walaupun kafir, makanya jangan mendolimi orang kafir. Gak boleh. Islam ini agama adil, agama yang mengajarkan keadilan. Jadi nggak boleh mendolimi siapapun, termasuk orang kafir pun. Membenci tidak harus mendolimi ya. Kita harus barok memang, membenci memang, tapi membenci itu bukan dengan mendolimi. Faedah dari hadis ini, yang pertama, yang pertama kali dilakukan dalam dakwah adalah dakwah kepada tauhid. Yang pertama kali dilakukan dalam dakwah adalah dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, bertahap dalam berdakwah, dari yang paling penting kemudian yang penting dan seterusnya.
bertahap dalam berdakwah, termasuk bertahap dalam belajar juga. Belajar itu dari yang paling penting, jangan yang nggak penting udah paham tapi yang penting malah belum. Nah itu kebanyakan kita begitu. Kita udah banyak belajar macam-macam ilmu-ilmu yang nggak ada gunanya aja kita pelajari dulu, ya. Padahal nggak ada gunanya, bahkan bermudarat. Kita baca-baca hal-hal yang nggak bermanfaat, membaca ghibah dan sebagainya, itu bukan ilmu sama sekali, tapi kita baca. Sementara ilmu-ilmu yang bermanfaat malah belum kita baca, ya. Inilah kedunguan kita, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, sholat 5 waktu hukumnya fardu. Sholat 5 waktu hukumnya fardu. Ini hal yang sudah ma'ruf, tapi ya kita kalau ditanya apa dalilnya sholat 5 waktu fardu, nah itu hadis ini. Jadi kita tahu, kalau kita hafal hadis ini, kita bisa berargumen, berhujah dengan hadis ini. Kemudian yang keempat, sholat witir hukumnya tidak wajib. Ini bantahan kepada Hanafiyah yang menganggap sholat witir hukumnya wajib. Karena yang wajib hanya 5 waktu, witir itu udah yang ke-6. Tapi mendekati wajib memang, dia sunnah muakkadah, ya. Sholat witir itu sunnah muakkadah. Bahkan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Dan sholat malam yang paling minimal adalah witir. Kemudian yang kelima, wajibnya zakat. Wajibnya zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Yang keenam, zakat tidak dibayarkan kepada orang kafir. Zakat tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Jadi kalau diserahkan pada orang kafir tidak sah, harus diulang. Kemudian yang ketujuh, orang fakir termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang kedelapan, bolehnya menyerahkan zakat untuk satu golongan saja. Bolehnya menyerahkan zakat untuk satu golongan saja. Jadi tidak harus dibagi 8 asnaf. 9, tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri yang lain, kecuali kalau tidak ada orang fakir. Kecuali kalau di negeri itu tidak ada orang fakir. Orang Singapura zakatnya ke Batam. Di Singapura udah nggak ada orang fakir mungkin. Kalau memang sulit mencari orang fakir, ya udah silakan pindahkan ke tempat lain. Kemudian yang ke-10, tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang kaya. Haramnya mengambil zakat dari harta-harta yang terbaik. Haramnya memungut zakat dari harta-harta yang terbaik.
tapi diambil yang pertengahan. Ini maksudnya bagi amil ya, bukan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Kalau Anda mengeluarkan zakat mau ambil yang terbaik terserah, silakan. Kemudian yang ke-12, haramnya kedoliman dengan berbagai macamnya. Haramnya kedoliman dengan berbagai macamnya. 13, dikabulkannya doanya orang yang terdolimi meskipun dia fajir. Dikabulkannya doanya orang yang terdolimi meskipun dia fajir, bahkan kafir ya. Fajir mencakup kafir juga. Dalil yang ketiga, walahuma, dan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Khaybar, menjelang perang Khaybar, lautiyanna rayata ghadan, akan aku berikan, benar-benar akan aku berikan bendera besok. Jadi penyerahan bendera itu artinya penyerahan panglima ya, siapa jadi panglima, pelantikan panglima. Ghadan besok, rojulan kepada seorang laki-laki yuhibbullah wa rasulahu, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau ini biasa ya, semua orang Islam mengaku itu. Tapi yang ini luar biasa, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Predikat inilah yang kemudian para sahabat bersaing ingin mendapatkan kedudukan itu. Orang-orang orientalis dan orang-orang yang benci sahabat mengatakan sahabat tuh gila kepemimpinan. Ya, mereka melecehkan sahabat radhiyallahu anhum. Yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah taklukkan negeri Khaybar di atas tangannya. Jadi dia pemimpin yang sukses. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka akhirnya manusia pun bermalam memperbincangkan malam mereka. Ya, ini Rasul merencanakan sesuatu yang besar. Siapa orang nggak pengen ditunjuk oleh Rasul pada besok harinya? Ayyuhum yu'taha, mereka membicarakan siapa kira-kira yang akan diberi bendera. Falamma asbahu, ketika mereka memasuki waktu subuh, wadau ala Rasulillah, mereka bersegera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha, semuanya berharap untuk diberi. Faqala, maka Rasul bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Dikatakan huwa yashtaki ainaihi, dia sakit kedua matanya, mengeluhkan kedua matanya sakit maksudnya. Jadi karena sakit mata Ali nggak datang, yang lain datang semua, yang nggak datang malah dicari. Farsalu ilaihi, maka mereka mengirim kepada Ali untuk membawanya. Fa'utiya bihi, maka Ali pun didatangkan. Fabasaqa fi ainaihi, maka Rasul meludah pada kedua matanya. Wada'a, dan berdoa untuknya.
Fabaro'a, maka dia pun sembuh. Kalam yakun bihi waj'un, seakan-akan gak ada penyakitnya sebelumnya. Fa'atahu rayata, maka Rasul memberikan kepadanya bendera itu. Faqala, Rasul berpesan kepada Ali, unfud ala rislika, pelan-pelan, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu sampai di arena mereka. Tsummad'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Jadi sebelum perang itu dakwah dulu. Ya, jadi kalau kalian nggak mau Islam baru kita perang. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban atas mereka min haqqillah, dari hak Allah Ta'ala fihi, di dalamnya. Wallahi, maka demi Allah, lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah dengan sebab kamu satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah, unta yang paling mahal. Faedah dari hadis ini, yang pertama, penjelasan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Penjelasan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini bantahan kepada Nawasib. Nawasib satu aliran yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lawannya Syiah. Ya, Nasibi, Nawasib jamaknya. Itu orang-orang yang membenci Ali dan keluarga Ali. Dua, penetapan sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu bisa mencintai. Ini bantahan kepada Asy'ariyah dan lain sebagainya yang menganggap Allah tidak bisa mencintai. Kemudian yang ketiga, penjelasan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizatnya? Apa? Ya, meludahi mata sakit jadi sembuh. Kemudian yang keempat, semangat sahabat terhadap kebaikan. Semangat sahabat terhadap kebaikan. Jadi sahabat adalah orang yang paling berambisi terhadap kebaikan. Kemudian yang kelima, pertanyaan seorang imam tentang rakyatnya. Pertanyaan seorang imam tentang rakyatnya dan mencari tahu keadaan mereka. Pertanyaan seorang imam tentang rakyatnya dan mencari tahu keadaan mereka. Ini penting ya, kalau jadi pemimpin itu harus mencari tahu keadaan rakyatnya, jangan nunggu laporan gitu. Berusaha mencari tahu, menyebar mata-mata. Jadi kalau pemimpin punya mata-mata, itu berhak memang mata-mata untuk mencari tahu kondisi masyarakat. Ada yang kelaparan enggak, ada yang mau kudeta enggak, perlu itu. Jadi ada mata-mata yang disebar oleh pemerintah. Kemudian yang keenam, wajibnya beriman terhadap qada dan qadar. Apa di situ? Apa takdir yang terjadi? Menang perang. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Dimana orang yang tidak berharap malah dapat, orang yang berharap malah tidak dapat. Nah, itu namanya apa? Takdir. Ya, takdir. Para sahabat berambisi untuk ditunjuk, malah nggak dapat. Orang yang nggak berharap lagi sakit malah dapat. Nah, itu namanya takdir. Nasib itu namanya. Oh, nasib. Nasib memang. Nasibnya Ali dan nasibnya sahabat semua. Nasib itu bagiannya masing-masing gitu. Jadi nasib itu bagian dari takdir ya. Nasib itu artinya bagian.
Kemudian yang ketujuh, panglima wajib mengikuti adab atau menetapi adab. Panglima wajib menetapi adab dan bersikap lembut tanpa lemah. Jadi lembut itu bukan lemah ya. Lembut tapi keras gitu. Keras tapi lembut. Kemudian yang kedelapan, wajibnya memulai dakwah sebelum perang. Wajibnya mendahulukan dakwah sebelum perang. Wajibnya mendahulukan dakwah sebelum perang. Kemudian yang kesembilan, dua kalimat syahadat belum bisa menjaga darah seseorang. Dua kalimat syahadat belum bisa menjaga darah seseorang tanpa amal gitu. Dua kalimat syahadat belum bisa menjaga darah seorang tanpa amal. Jadi kalau syahadat tanpa amal itu belum bisa menjaga, harus dengan amalan. Sepuluh, bolehnya bersumpah untuk berfatwa. Bolehnya bersumpah dalam berfatwa untuk menguatkan. Bolehnya bersumpah dalam fatwa untuk menguatkan. Situ Nabi mengatakan, "Fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Demi Allah, Allah beri petunjuk dengan sebab kamu. Nah, di situ Nabi bersumpah. Sebelas, bolehnya bersumpah tanpa diminta bersumpah. Bolehnya bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah, jika ada maslahatnya. Karena memang asalnya orang itu nggak boleh gampang bersumpah. Ada larangan gampang bersumpah. Tapi boleh sebenarnya kalau memang ada maslahat. 12, keutamaan berdakwah kepada Allah dan mengajarkan ilmu. Keutamaan berdakwah kepada Allah dan mengajarkan ilmu dari Allah. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang di faedah hadis yang kedua itu, yang nomor 6 itu kan dikasih tahu kalau zakat itu tidak dibayarkan kepada orang kafir. Ya. Karena kalau dibayarkan kepada orang kafir dia tidak sah dan pulang lagi. Ya. Karena yang nomor 7-nya orang kafir termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang nomor 6 itu maksudnya amilnya atau yang menerima berarti? Orang fakir yang ketujuh. Oh ya, orang fakir. Fakir.
Termasuk zakat yang dibayarkan kepada orang kaya pun nggak sah. Makanya hati-hati mengeluarkan zakat ya, harus tepat sasaran. Ya. Kalau kurban boleh keluar negeri gitu. Kurban keluar daerahnya. Iya, keluar dari daerah. Boleh, zakat pun boleh sebenarnya kalau memang kondisinya membutuhkan. Banyak orang-orang Saudi yang kurbannya dikeluarkan ke luar Saudi karena Saudi udah melimpah. Kita di Yaman dapat motong kurban juga ya, diantaranya kiriman-kiriman dari Saudi banyak. Ya. Seorang karyawan kalau gaji yang dipungut untuk tunjangan hari tua, sementara kan belum dinikmati. Sementara apa? Yang belum kita nikmati misalnya. Belum apa? Belum kita nikmati. Oh, Iya, nanti sudah dipungut perusahaan dan dibayarkan ke BPJS ya misalnya. iya. Itu termasuk kita harus keluarkan zakat itu ya. Itu sama dengan tabungan, dan tabungan harus dikeluarkan zakat. Ya, tabungan kita harus dizakati. Ada lagi? Ya. Penyalahgunaan narkoba itu apakah dihukumi sama dengan minum khamr yang tidak diterima sholatnya 40 hari itu? Orang yang minum narkoba apakah sama dengan minum khamr, tidak terima sholatnya 40 hari? Iya, wallahu alam ya, karena narkoba itu memang sama ilahnya dengan khamr, ya sama-sama menghilangkan akal. Sama. Dan sebenarnya secara umum orang yang mengkonsumsi barang haram kan mengkonsumsi itu nggak cuma makan ya, memakai sesuatu yang haram, memanfaatkan sesuatu yang haram, itu doanya tidak diterima. Doanya tidak diterima secara umum. Dan sholat termasuk doa. Sholat termasuk doa. Jadi hati-hati dengan barang-barang haram ya, semua itu berbahaya. Kalau antara narkoba dengan khamr, bisa jadi narkoba lebih bahaya daripada khamr. Ya, narkoba lebih bahaya. Jadi lebih buruk, berarti lebih haram daripada khamr. Efek membuat kecanduan ada ya. Dan dampaknya lebih jelas, lebih nyata, lebih merusak badan. Kalau khamr awalnya itu ilahnya dilarang tuh karena merusak akal, tapi akhirnya merusak badan juga. Kalau narkoba juga sama seperti itu, bahkan lebih parah. Ada lagi? Ya. Tentang zakat, zakat itu misalnya hanya di Batam, tapi ada zakatnya di kampungan, boleh seperti itu? Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitri itu adalah di mana kita berada. Jadi pas antum pulang kampung, ya antum berada di kampung, ya zakat di kampung. Gitu. Kalau antum di sini, ya zakat di sini gitu. Di mana kita berada. Itu. Contoh ini orang tua ada anaknya sekolah di Jogja, jadi orang tuanya tuh nyuruh anaknya zakat di tempat anaknya itu sekolah di, contoh misalnya anaknya sekolah di Jogja gitu ya. Iya. Zakatnya di Jogja atau orang tuanya? Enggak, karena itu yang menzakati bapaknya, maka ya di tempat bapaknya. Itu. Yang penting anak udah bebas gitu.
Kalau anak itu yang mengeluarkan sendiri, dia punya duit sendiri, ya di tempat dia. Dan itu tidak wajib, hanya keutamaan. Seandainya orang di sini zakat dikirim ke kampung juga tidak masalah, boleh. Tapi lebih utama di sini. Sudah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.